Puluhan ribu tahun yang lalu, di balik kabut tipis yang menyelimuti pegunungan Asia Timur, langkah-langkah manusia purba meninggalkan jejak di tanah beku. Ini adalah jejak awal dari kisah panjang bangsa yang kelak akan membangun salah satu peradaban paling berpengaruh di dunia. Mereka tidak datang sebagai penakluk, mereka datang sebagai penyintas. Sekitar 40.000 tahun silam, manusia modern bergerak perlahan dari Afrika, menelusuri daratan Asia Selatan, Asia Tengah, hingga akhirnya mencapai wilayah yang kini kita kenal sebagai Cina, Korea, Jepang, dan Mongolia. Di sini, alam tidaklah ramah. Musim dingin yang panjang, angin yang keras, dan tanah yang menuntut kerja keras membentuk bukan hanya tubuh, tetapi juga watak mereka. Dari sinilah lahir masyarakat yang menaruh hormat pada keteraturan, disiplin, dan keseimbangan. Seiring waktu berlalu, gletser mencair. Sungai-sungai besar seperti Huanghe dan Yangtze menghidupi lembah-lembah luas. Di tepi sungai inilah manusia berhenti berpindah-pindah, mulai menetap, dan perlahan belajar mengendalikan alam. Mereka menanam padi dan millet, membuat tembikar, membangun desa, lalu kota. Dan di sanalah, sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, peradaban Tiongkok mulai berdenyut. Api dinyalakan bukan hanya untuk memasak, tetapi juga untuk menempa logam. Tulisan piktograf diukir pada tulang dan perunggu, bukan sekadar catatan, tetapi sebagai upaya manusia untuk mengabadikan kehendak langit. Dinasti-dinasti pun lahir, sebagian nyata, sebagian setengah legenda. Namun, semuanya mengusung satu gagasan besar, bahwa kekuasaan harus selaras dengan mandat surgawi. Jika Raja Adil Langit memberkati, jika Raja Lalim, langit akan mencabut restunya. Gagasan yang dikenal sebagai mandat langit ini akan menjadi tulang punggung politik Asia Timur selama ribuan tahun. Namun, peradaban tidak hanya dibangun dengan pedang dan takhta. Di tengah kekacauan perang antar negara pada abad ke-6 sebelum Masehi, muncul para pemikir yang mengubah arah sejarah tanpa menumpahkan darah. Konfusius berbicara tentang etika, keluarga, dan tanggung jawab moral. Lao Tzu mengajarkan bahwa alam tidak perlu ditaklukkan, cukup diikuti alirannya. Aliran legalisme mengingatkan bahwa manusia tidak selalu baik, dan hukum harus ditegakkan dengan tegas. Dari benturan ideat inilah terbentuk karakter Asia Timur yang khas, patuh pada struktur, namun selalu mencari harmoni. Pengaruh Tiongkok kemudian menyebar melampaui batas-batasnya ke semenanjung Korea. Budaya, tulisan, dan sistem pemerintahan menyeberang bersama para biksu, pedagang, dan prajurit. Di sana, kerajaan Goguryeo, Baekje, dan Silla berdiri. Mereka tidak sekadar meniru, tetapi mengolah pengaruh asing menjadi jati diri mereka sendiri. Korea menjadi jembatan peradaban, penghubung antara daratan Asia dengan kepulauan di timur. Di Jepang, masyarakat pemburu pengumpul Jomon perlahan berbaur dengan para pendatang dari Korea dan Cina. Pertanian padi mengubah struktur sosial. Kepala suku berubah menjadi bangsawan. Mitos berubah menjadi legitimasi kekuasaan. Kaisar Jepang atau Tenno dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Tidak seperti dinasti lain yang runtuh dan bangkit, lembaga kekaisaran Jepang bertahan lebih dari 2000 tahun. Terkadang berkuasa, terkadang hanya sebagai simbol, namun tak pernah benar-benar hilang. Sementara itu, di utara, padang rumput yang luas melahirkan manusia dengan gaya hidup yang berbeda. Bangsa stepa seperti Xiongnu, Turk, dan Mongol hidup berpindah-pindah, menunggang kuda, dan memandang dunia sebagai ruang tanpa tembok. Bagi mereka, kebebasan adalah hidup. Ketika Genghis Khan muncul pada abad ke-13, dunia terguncang. Dari sebuah tenda sederhana di Mongolia, ia berhasil menyatukan suku-suku yang selama ini saling berperang. Dalam satu generasi, pasukannya menaklukkan wilayah dari Cina hingga Eropa Timur. Kekaisaran Mongol bukan hanya sekadar mesin perang, mereka membuka kembali jalur perdagangan, mempertemukan timur
dan Barat, dan mempercepat pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan wabah penyakit. Asia Timur tidak hanya membangun dunia, ia juga mengguncangnya. Memasuki era modern, benturan dengan dunia Barat menjadi tak terelakkan. Meriam-meriam Eropa menghantam pelabuhan Cina. Jepang dipaksa membuka diri dari isolasinya. Korea terjepit di antara kekuatan besar. Tradisi diuji oleh mesin, dan filsafat kuno berhadapan langsung dengan modernitas. Jepang memilih untuk berubah cepat melalui industrialisasi, militerisme, lalu kehancuran dalam Perang Dunia Kedua. Cina terperosok dalam perang saudara, revolusi, dan kelaparan sebelum bangkit sebagai sebuah negara modern. Korea terbelah oleh ideologi, meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh hingga hari ini. Namun, dari puing-puing sejarah itu, bangsa-bangsa Asia Timur bangkit kembali. Kali ini dengan senjata baru, pendidikan, teknologi, dan disiplin kolektif. Hari ini, ketika dunia memandang Asia Timur sebagai pusat ekonomi dan inovasi global, jejak masa lalu itu masih sangat terasa. Dalam cara mereka bekerja, dalam cara mereka memandang keluarga, dalam cara mereka menghormati leluhur, dan menatap masa depan. Ini bukanlah kisah tentang satu ras tertentu. Ini adalah kisah tentang manusia yang dibentuk oleh alam yang keras, sejarah yang panjang, dan pilihan-pilihan yang sulit. Kisah tentang bagaimana keteraturan lahir dari kekacauan, dan bagaimana sebuah peradaban bisa bertahan, bukan karena kekuatan semata, tetapi karena kemampuan untuk beradaptasi. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati perjalanan sejarah ini, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.